Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan IRP dengan menggunakan aplikasi atau web yang bernama odoo.com. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu IRP. IRP atau perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem terintegrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. IRP terdiri dari bermacam-macam modul yang disediakan untuk berbagai kebutuhan pada suatu perusahaan. Dari modul keuangan sampai modul untuk proses distribusi. Penggunaan IRP menjadikan semua sistem di dalam satu perusahaan menjadi satu sistem yang terintegrasi dengan satu database. Sehingga beberapa departemen menjadi lebih mudah dalam berbagi data dan lebih mudah dalam melakukan komunikasi. Pada kesempatan kali ini, software IRP yang akan saya bahas lebih dalam adalah odoo.com. IRP Odoo bisa menjadi pilihan yang tepat karena mempunyai kelebihan tersendiri, yaitu sudah didukung oleh CRM. Kemudian CRM teknologi yang dipermudah dalam melakukan input hingga report dengan cepat dan tepat tanpa adanya kesalahan. Yang biasanya digunakan usaha berskala menengah atau UKM serta selaku bisnis yang berskala ke atas. Odoo adalah aplikasi modern yang didistribusikan secara open source yang di dalamnya terdapat berbagai program aplikasi bisnis termasuk sales, CRM, dan lain sebagainya. Odoo menawarkan berbagai banyak keunggulan dibanding program aplikasi sejenisnya, diantaranya 3 tingkat, arsitektur web, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke halaman webnya yaitu www.odoo.com. Seperti inilah tampilan awal webnya. Lanjut saja, klik ini. Kemudian masuk ke fiturnya, ada website, sales, operasi, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dengan kegunaan Odoo dalam fitur website. Kemudian klik website centangnya, lanjut ke continue. Kemudian terdapat seperti ini. Lanjut diisi dengan nama penggunanya. Misalkan nama saya. Kemudian email. Websitenya akan diberi nama apa? Contohnya saya beri nama flowerodoo.com. Jika sudah terisi semua, maka klik start sekarang. Beginilah tampilan jika sudah berhasil ya. Terdapat kata-kata seperti ini. Kemudian masuk ke halaman webnya. Nah, skip saja. Ini seperti tema yang saya ambil nantinya seperti apa. Misalkan saya pilih yang travel, kemudian klik ini, tunggu sebentar.
Jika sudah, beginilah tampilan fitur selanjutnya. Terdapat discuss, website, aplikasi, dan setting. Selanjutnya, saya akan klik website. Seperti inilah tampilan websitenya nanti yang akan dibuat menggunakan Odoo. Jika sudah, saya akan mencoba menggunakan CRM. Klik continue, kemudian mengisi biodata lagi, misalkan nama saya, email, nama ini. Kemudian jika sudah selesai, klik start. Kemudian jika berhasil, beginilah tampilannya. Selanjutnya, klik dalam CRM, new, nama organisasi, ADD. Beginilah tampilannya nanti jika sudah berhasil. Kemudian saya akan mencoba membuat saya akan mencoba membuat sales, kemudian klik continue, nama saya, email, grup ini sama ini. Coba. Beginilah tampilannya jika berhasil. Jika sudah, saya akan klik tulisan ini, sales, kemudian klik let's start. Terdapat company name, partner, sama ini. Kita juga bisa menambahkan logo, misalkan ini. Save. Jika sudah, selanjutnya untuk dokumennya, coba layoutnya ini, blank, save. Kemudian tahap selanjutnya, klik yang atas sendiri, electronic signature, klik apply. Untuk yang terakhir, baik, tadi cara kegunaan menggunakan aplikasi Odoo. Kemudian saya akan menjelaskan kegunaan Odoo secara menyeluruh, yaitu yang pertama tentang integrasi bisnis menyeluruh. Dengan Odoo bisa menyediakan platform tertentu dan terpadu untuk mengelola berbagai departemen dan fungsi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan interaksi produksi dan akuntansi. Di balik itu, Odoo juga bisa mengurangi kebutuhan akan beberapa aplikasi yang terpisah, menghemat waktu dan biaya, seperti tadi. Manajemen penjualan dan CRM membantu dalam pelacakan prospek, mengelola pipeline penjualan, dan meningkatkan konversi melalui alat customer relationship management, atau bisa disebut dengan CRM. Kemudian Odoo juga memfasilitasi pembuatan penawaran, manajemen pemesanan penjualan, dan integrasi dengan e-commerce. Selanjutnya untuk akuntansi, di dalam Odoo bisa mengotomatisasi pencatatan keuangan, rekod
rekonsiliasi bank, dan pelaporan keuangan. Odoo juga membantu dalam manajemen anggaran pengelolaan pajak dan analisis keuangan. Dengan itu, di dalam manajemen inventaris dan gudang, Odoo juga memungkinkan pelacakan stok secara real time, pengelolaan gudang, dan otomatisasi proses inventaris. Odoo juga mendukung strategi pengisian ulang stok yang efisien dan mengurangi biaya penyimpanan. Kemudian di dalam produksi dan manufaktur, dalam perencanaan produksi, manajemen jalur produksi, dan pelacakan pekerjaan di lantai produksi, Odoo juga mengelola Bill of Materials atau BOM dan jadwal produksi untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian di dalam sumber daya manusia, Odoo juga mendukung manajemen karyawan termasuk rekrutmen, pengajian, penilaian kinerja, dan pengelolaan cuti. Odoo juga menyediakan alat-alat untuk mengotomatisasi tugas administrasi dan meningkatkan kepuasan karyawan. Kemudian di dalam manajemen proyek, Odoo juga memfasilitasi perencanaan proyek, penjadwalan tugas, dan pelacakan kemajuan proyek. Odoo meningkatkan kolaborasi tim melalui alat komunikasi dan pelaporan proyek. Kemudian kembali lagi di dalam e-commerce, kemungkinan Odoo bisa membuat atau mengelola toko online yang terintegrasi dengan modul penjualan, inventaris, dan akuntansi. Odoo mendukung fitur SEO manajemen produk dan pelacakan pemesanan. Sementara itu, di dalam pemasaran, Odoo membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kampanye pemasaran melalui email, media sosial, dan alat pemasaran lainnya. Odoo menyediakan analitik pemasaran untuk mengukur efektivitas kampanye dan meningkatkan strategi pemasaran. Kemudian, di dalam pelayanan pelanggan dan helpdesk, Odoo menyediakan sistem manajemen tiket untuk melacak dan menyelesaikan masalah pelanggan, meningkatkan layanan pelanggan, dan membangun hubungan jangka panjang. Di dalam manajemen dokumen, Odoo memfasilitasi penyimpanan, pengelolaan, dan berbagai dokumen secara aman, meningkatkan efisiensi melalui akses dokumen yang terpusat dan kolaborasi yang lebih baik. Dengan berbagai kegunaan Odoo ini, Odoo membantu sebuah perusahaan dari berbagai ukuran untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Baik, sekian dari presentasi saya malam ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.